Mbak atau Mas itu resepnya apa, pakai resep apa. Nah, di situ teman-teman bisa dijadikan ide konten. Banyak banget, bukannya puluhan tapi ratusan bahkan ribuan teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa memilih. Nah, dengan cara ini ya, jangan cara ini, saya rasa nggak akan kehabisan ide konten karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku Zaza Entertainment, channelnya para YouTuber pula. Oke teman-teman semua, di video saya kali ini saya mau share tentang cara menentukan ide konten bagi YouTuber pemula. Simak video saya sampai habis, jangan di skip-skip karena di setiap menitnya ada informasi-informasi terbaru tentang dunia YouTube, terutama untuk para YouTuber pemula. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman bergabung dengan cara subscribe, like, dan komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video dari saya. Oke, yuk. Oke teman-teman semua, mungkin dari sekian banyak teman-teman itu masih banyak sekali yang kebingungan tentang ide konten, cara menentukan ide konten. Jadi saya itu mau membuat konten seperti apa sih, ide konten seperti apa sih ya. Jadi mungkin masih banyak yang sangat kebingungan sekali tentang ide konten, dan ini juga pernah juga terjadi sama saya, dan ini merupakan hal yang lumrah apalagi bagi teman-teman yang masih baru bikin channel ya teman-teman. Nah, di sini saya memiliki beberapa tips tentang bagaimana cara menentukan ide konten biar teman-teman nanti nggak kehabisan ide konten saat membuat konten. Nah, yang pertama teman-teman itu pakai metode ATM teman-teman ya. Jadi metode ATM itu adalah metode yang cukup sering digunakan oleh para YouTuber pemula termasuk juga saya sendiri, dan ini juga pernah dibahas juga dengan Mas Hendra Setio ya. Ini yang kontennya sudah sangat besar sekali. Metode ATM ini adalah metode amati, tiru, dan modifikasi, dan metode ini juga cukup ampuh ya dalam menentukan ide konten. Jadi gini teman-teman, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi teman-teman lihat channel atau melihat referensi-referensi dari channel yang sudah sangat besar, yang sudah besar teman-teman. Misalkan lihat channel yang sudah besar dan yang seide atau setema. Misalkan teman-teman channelnya tentang memancing, misalkan ya tentang memancing. Jadi teman-teman ya harus melihat tentang tema-tema yang memancing atau yang seide, yang setema. Nah, setelah teman-teman dapat, teman-teman amati, tonton video itu sampai habis ya teman-teman. Nah, setelah itu ditiru, maksudnya ditiru ini ambil poin-poin yang penting ya, ambil poin-poin penting. Kalau perlu teman-teman catat ya teman-teman, biar teman-teman tidak lupa ya. Teman-teman catat, teman-teman konsep ya, terserah pakai buku boleh, pakai laptop boleh, HP boleh, terserah teman-teman. Nah, setelah ide dapat, di situ kan sudah dapat ide teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman modifikasi. Nah, di sini maksudnya modifikasi itu teman-teman terjemahkan dengan bahasa teman-teman sendiri, gaya bahasa teman-teman sendiri, gaya teman sendiri, gaya penyampaian teman-teman sendiri. Jadi bukan meniru plek dari orang lain, tidak. Jadi maksudnya ATM itu amati, tiru, dan modifikasi itu ya, tonton dulu video orang lain, kita mencari referensi, kita bisa nanti dari situ kita bisa belajar, dan kita juga dari situ juga nantinya kita bisa menentukan, oh judul apa yang cocok buat saya, cocok buat video saya, nanti aku praktekkan. Setelah itu kita ambil poin-poin yang pentingnya saja ya. Setelah itu kita terjemahkan, kita modifikasi dengan cara-cara yang kita lakukan. Nah, dengan cara ini kemungkinan besar teman-teman nggak akan kehabisan ide konten, karena channel-channel besar itu videonya juga mungkin sudah ratusan ya, ratusan bahkan ada yang ribuan. Jadi insya Allah teman-teman kalau dengan cara ini ya, kemungkinan besar tidak akan kehabisan di konten. Dan saya menyarankan, sangat merekomendasikan khususnya bagi teman-teman pemula memakai metode ATM, karena saya juga sering sekali bahkan sampai sekarang tetap memakai ide ini, metode seperti ini untuk membuat konten, karena metode ini cukup membantu, terutama untuk teman-teman pemula itu sangat membantu sekali. Karena ya yang namanya pemula itu memang sangat-sangat butuh belajar dan sangat butuh referensi dari channel-channel yang sudah berkembang, bahkan channel yang sudah besar teman-teman.
Yang kedua, yang selanjutnya tipsnya adalah teman-teman bisa mencari ide konten dari berbagai macam komentar ya. Jadi seperti ini. Teman-teman misalkan membuat video tentang memasak misalkan. Nah, setelah itu teman-teman upload, setelah itu ada yang misalkan banyak yang nonton, view-nya langsung banyak. Terus di situ biasanya kalau banyak view, biasanya ada yang reaksi. Maksudnya reaksi itu ada yang komentar. Nah, ketika ada yang komentar, misalkan tanya, Mbak atau Mas itu resepnya apa? Pakai resep apa? Nah, di situ teman-teman bisa dijadikan ide konten. Teman-teman jawab pakai video teman-teman ya. Jadi di situ, oh ini nanti tak buatkan. Iya, tiba saja. Ya nanti tak buatkan videonya seperti itu. Nah, nanti setelah itu teman-teman persiapan membuat videonya. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, misalkan teman-teman upload video, misalkan sepi penonton atau bahkan nggak ada yang nonton, berarti kan nggak ada yang komentar ya teman-teman ya. Otomatis kalau view itu rendah, biasanya itu yang komen itu juga nggak ada teman-teman ya. Nah itu solusinya apa? Teman-teman bisa kembali ke channel besar, nonton channel besar. Nah di situ kalau channel besar biasanya kan view-nya sudah tinggi-tinggi ya. Biasanya kalau view-nya tinggi itu biasanya komentarnya itu banyak banget, bukannya puluhan tapi ratusan bahkan ribuan teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa memilih membaca-baca komentar, scroll-scroll komentar. Teman-teman bisa memilih kata-kata mana yang tepat bagi saya, bagi channel saya dan nanti akan saya terapkan lagi di konten saya. Jadi seperti itu. Nah, dengan cara ini ya, jangan cara ini saya rasa nggak akan kehabisan di konten karena memang komentar itu memang jumlahnya sangat banyak sekali. Nggak mungkin teman-teman mau membuat langsung 100 video, nggak mungkin karena konten apalagi jenis konten seperti saya ini kan membutuhkan juga apa ya waktu yang cukup ya teman-teman buat buat konsep seperti itu. Nah jadi teman-teman ketika melihat komentar itu pasti suka sekali. Oh ini nanti eh, tak buat di channelku, ini nanti aku buat menjadi di konten saya seperti itu. Saya harap memang teman-teman belajar dari sini juga. Jadi komentar itu memang ya penting sekali teman-teman. Karena menurut saya ide konten itu ya memang nggak hanya dari satu jalur saja ya. Dari berbagai macam apapun bisa kita jadikan konten. Misalkan kita lagi ngobrol sama teman, ngobrolin masakan misalkan. Nah, itu nanti ketika kita apa setelah ngobrol pasti ada ide konten juga seperti itu. Ada konten-konten baru dari pemikiran kita dan teman kita seperti itu, teman-teman. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa memanfaatkan momen ya teman-teman, memanfaatkan momen. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan momen yang lagi viral ya. Misalkan teman-teman itu kontennya yang lagi viral, misalkan kontennya memasak tadi ya teman-teman, konten yang lagi viral saat ini mungkin konten soto babat misalkan ya. Teman-teman bisa membuat konten-konten yang sejenis seperti itu, misalkan cara membuat soto babat, cara membuat soto babat yang enak, cara membuat soto babat yang gurih. Nah, itu juga bisa menjadi ide konten. Dan ini momen ya. Momen itu kalau bisa itu dimanfaatkan dengan benar, dengan baik-baik. Karena biasanya kalau kalau ada yang momen yang viral, terutama itu yang seide atau setema dengan eh, tema teman-teman itu biasanya teman-teman juga akan kena imbasnya. Imbasnya apa? View teman-teman akan meningkat teman-teman. Jadi misalkan ada jenis konten soto babat tadi ya, soto babat tadi itu kebetulan itu viral ya, viral. Kemungkinan besar kalau teman-teman bikin konten-konten yang seperti itu biasanya konten teman-teman itu akan kena imbasnya menjadi banyak yang nonton teman-teman. Jadi kalau ada momen seperti ini ya teman-teman harus manfaatkan sebaik mungkin. Buatlah konten yang mirip-mirip seperti itu, jangan membuat ide konten yang lain sebelum eh, ide itu sepi penonton ya. Kalau sudah sepi ya teman-teman bisa mencoba yang lain seperti itu. Yang selanjutnya teman-teman bisa memanfaatkan atau mencari ide konten dengan memanfaatkan penelusuran YouTube teman-teman. Contohnya langsung saja seperti ini. Kita langsung pergi ke YouTube, kita langsung ke pencarian, kita bisa ketikkan ya. Misalkan cara bikin masakan Padang.
Nah, di sini banyak pilihan yang muncul di sini. Ya, kita bisa memanfaatkan dari yang bawah ini teman-teman ya. Cara bikin masakan Padang, cara bikin masakan Padang daun singkong ya, banyak pilihan sekali di sini. Cara bikin dendeng batotok ya, cara bikin sambal masakan Padang ya. Jadi intinya teman-teman kalau bikin dari sini itu sangat mudah sekali teman-teman ya. Banyak sekali pilihannya ya. Jadi teman-teman bisa memilih-milih ya. Itu dari penelusuran YouTube. Nah, metode ini juga menurut saya juga sangat membantu sekali bagi teman-teman semua ya, karena metode ini cukup simpel ya. Jadi cuma mengandalkan dari penelusuran YouTube saja, kita ketik sudah keluar semua ide-ide konten atau judul-judul yang menarik seperti itu. Oke teman-teman semua, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa mereferensi untuk teman-teman semua. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.